Gultom dari kelas IP2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang geopolitik. Langsung saja ke pembahasannya. Pengertian geopolitik. Geopolitik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan studi tentang pengaruh geografi, termasuk faktor manusia dan fisik, terhadap politik internasional dan hubungan internasional. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana faktor-faktor geografis seperti lokasi, sumber daya, dan topografi memengaruhi perilaku negara-negara dan distribusi kekuasaan di dunia. Konsep ini sering digunakan untuk menganalisis strategi politik, keamanan, dan ekonomi antar negara. Pengaruh geografi dalam politik internasional sangat signifikan. Yang pertama yaitu lokasi strategis, yaitu negara-negara dan dengan lokasi yang strategis seperti yang terletak di persimpangan rute perdagangan atau jalur transportasi penting memiliki keunggulan dalam memengaruhi perdagangan, diplomasi, dan keamanan regional. Yang kedua, akses ke sumber daya alam, yaitu negara-negara yang kaya akan sumber daya alam tertentu seperti minyak, gas alam, atau logam langka, dapat memanfaatkan kekayaan mereka untuk memperkuat hubungan luar negeri dan mengaruhi ekonomi global. Ketiga, ada topografi dan pembatasan, yaitu bentuk topografi suatu negara seperti pegunungan, sungai besar, atau pantai dapat memengaruhi batas-batas alaminya dan strategi pertahanannya. Pembatasan juga dapat memengaruhi hubungan antar negara, terutama jika ada sengketa pembatasan. Yang keempat, iklim dan ketersediaan sumber daya, yaitu sumber daya alam seperti air, tanah subur, atau kekayaan hutan dapat memengaruhi ekonomi suatu negara dan kebijakan luar negerinya, termasuk dalam hal perdagangan, migrasi, dan energi. Kelima, ketergantungan terhadap laut, yaitu negara-negara yang memiliki akses laut atau mengendalikan jalur laut untuk perdagangan internasional cenderung memiliki kebijakan luar negeri yang terkait dengan kontrol maritim, keamanan perairan, dan kepentingan maritim lainnya. Yang keenam, perubahan iklim, yaitu perubahan iklim global dapat memengaruhi politik internasional melalui perubahan dalam pola cuaca ekstrim, perubahan lingkungan, dan persaingan atas sumber daya alam yang berubah. Ada beberapa teori geopolitik yang telah dikembangkan untuk memahami dinamika politik internasional. Yang pertama, teori Heartland, yaitu dikembangkan oleh ahli geografi dan sejarawan Britania Halford McHeder pada awal abad ke-20. Teori ini menyatakan bahwa kontrol atas heartland atau daratan Eurasia bagian dalam akan memberikan kekuatan dominan pada politik global. Yang kedua, ada teori Rimland, yaitu dikembangkan oleh ahli geopolitik Amerika, yaitu Nicholas Pickman. Sebagai respon terhadap teori Heartland, menurut teori ini, kontrol atas Rimland, wilayah pesisir Eurasia, lebih penting daripada Heartland dalam memengaruhi politik global. Yang ketiga, teori jaring laba-laba, yaitu spider web theory, mengemukakan bahwa kekuatan geopolitik terletak pada kawasan yang memiliki banyak hubungan dan keterkaitan dengan negara lain. Teori ini menekankan pentingnya hubungan ekonomi, politik, dan militer di dunia globalisasi. Yang keempat, teori ketidakseimbangan kekuatan atau balance of power theory, yaitu menyatakan bahwa stabilitas dalam sistem internasional dapat dicapai melalui distribusi kekuatan yang seimbang antara negara-negara besar sehingga mencegah hegemoni suatu kekuatan tertentu. Yang kelima, teori determinisme geografis, yaitu mengemukakan bahwa kondisi geografis suatu wilayah menentukan kemungkinan perkembangan sosial, ekonomi, dan politiknya. Teori ini menekankan pengaruh langsung geografi terhadap perkembangan suatu negara atau wilayah. Yang keenam, teori pengaruh sumber daya alam atau resource-based theory, yaitu menyatakan bahwa sumber daya alam tertentu seperti minyak atau gas dapat menjadi faktor penting dalam menentukan kekuatan dan pengaruh suatu negara di tingkat internasional.
strategis. Strategis merujuk pada langkah-langkah atau kebijakan yang direncanakan secara cermat oleh suatu entitas, baik itu negara, organisasi, atau individu, untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat nasional dan melindungi kepentingan jangka panjang. Kaitan geopolitik dan strategis. Kaitan antara geopolitik dan strategis adalah bahwa geopolitik memberikan pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor geografis memengaruhi politik internasional, sementara strategis adalah perencanaan tindakan yang direncanakan secara cermat untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan faktor-faktor geopolitik. Dengan memahami dinamika politik, entitas dapat mengembangkan strategi yang efektif dalam mencapai tujuan politik, ekonomi, dan keamanan. Terakhir ada kesimpulan, yaitu faktor-faktor geografis dan dinamika politik internasional sangat penting dalam merumuskan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan nasional atau organisasi jangka panjang. Dengan menganalisis geopolitik, entitas dapat mengidentifikasi ancaman dan peluang, menetapkan prioritas strategis, mengembangkan rencana pertahanan dan diplomasi, serta mengelola krisis dengan lebih baik. Sekian materi tentang geopolitik yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.